Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 bab yang ke-9, yaitu materi memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah ketentuan sholat Jumat. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai syarat wajib dari sholat Jumat ya. Yang pertama adalah harus Islam atau seorang muslim ya. Jadi kalau non muslim tidak usah. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu artinya dia telah dewasa. Kalau bagi laki-laki maka sudah mengalami mimpi basah. Kalau bagi perempuan maka sudah datang bulan. Kemudian harus berakal. Berakal itu artinya waras, sudah mampu membedakan benar dan salah ya. Kalau misalkan anak kecil itu masih belum wajib ya, tapi hanya sunnah saja belajar untuk melaksanakan sholat Jumat kalau masih kecil ya. Kemudian yang keempat adalah laki-laki. Jadi wajibnya itu hanya bagi laki-laki saja. Kalau bagi perempuan itu tidak wajib. Tapi kalau misalkan mau ikut juga tidak apa-apa. Kemudian sehat dan mampu. Maksudnya adalah tidak dalam keadaan sakit ya, dan mampu melaksanakan sholat Jumatnya. Jadi kalau misalkan sakit sedang berbaring, tidak usah dipaksakan ya, cukup di rumah saja. Kemudian yang keenam adalah menetap. Jadi artinya bukan seorang musafir ya, jadi artinya warga lokal. Tapi kalau musafir maka diperbolehkan untuk sholat zuhur. Tapi kalau misalkan mau sholat Jumat juga tidak apa-apa ya, kalau musafir ya. Tapi kalau orang yang menetap itu wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat sah pendiriannya, yang pertama adalah harus di tempat yang bermukim. Artinya di lingkungan masyarakat, tempat pemukiman masyarakat. Jadi tidak bisa sholat Jumat itu diadakan secara mendadak ya. Misalkan di gunung, misalkan tiba-tiba di hutan gitu, tidak bisa ya. Tapi harus di tempat yang bermukim, artinya tempat tinggalnya para penduduk. Kemudian harus berjamaah. Jadi bukan sholat munfarid ya, bukan sholat bersendirian, tapi harus sholat yang berjamaah. Ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan minimal harus 40, tapi yang lain mengatakan minimal 2 orang. Jadi tidak masalah ya, silahkan berpendapat yang mana. Kemudian harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi kalau misalkan dilaksanakan bukan pada waktu zuhur maka tidak syah ya. Kemudian didahului doa khutbah. Jadi kalau sholat Jumat itu memang harus 2 khutbah dulu ya, baru kemudian dilaksanakan sholat Jumatnya. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang rukun khutbah Jumat. Yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah ya, banyak misalkan innal hamdalillah atau alhamdulillah, silahkan ya. Kemudian yang kedua membaca sholawat atas Rasulullah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah gitu ya, kita berbicara seperti itu. Kemudian yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang keempat berwasiat ya, atau memberi nasihat, misalkan ittaqillah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Jadi bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, seperti itu. Kemudian yang kelima membaca ayat Al-Qur'an. Nah, untuk ayat Al-Qur'an ini biasanya disesuaikan dengan materi khutbahnya gitu. Jadi kalau misalkan materi khutbahnya tentang kepemimpinan, ya kita membaca ayatnya tentang kepemimpinan ya. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
dan seterusnya gitu, misalkan seperti itu ya. Kemudian berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Contohnya misalkan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya, seperti itu ya. Itu rukunnya ya. Sekarang syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat ini dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Itu yang pertama ya, jadi pada waktu zuhur. Kemudian yang kedua, khutbah Jumat ini dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Jadi kalau khotibnya mampu berdiri, maka harus berdiri. Kecuali kalau khotibnya itu tidak mampu berdiri. Kemudian yang ketiga, khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Jadi ketika khutbah pertama selesai, maka kemudian khotib itu duduk sebentar, kemudian berdiri kembali, seperti itu. Kemudian khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi memang kalau pada masa sekarang sudah ada mikrofon ya, maka tidak jadi masalah. Tapi memang harus jelas dan keras gitu. Yang kelima, khutbah ini dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara kedua-duanya. Jadi antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu harus berturut-turut, jadi jedanya jangan panjang gitu. Kemudian khotib juga harus suci dari hadas dan najis ya. Kemudian juga khotib harus menutup aurat, jadi memakai pakaian untuk sholat ya yang selayaknya, yang sopan dan menutup aurat. Kemudian sekarang kita akan berbicara tentang sunnah sholat Jumat. Nah, yang pertama sunnahnya itu adalah khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi posisi khotib itu lebih tinggi daripada posisi para jamaah. Nah, kemudian khutbah ini disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Jadi kalau misalkan ketika khutbah boleh menggunakan bahasa daerah, boleh juga menggunakan bahasa Indonesia. Karena intinya khutbah adalah materi itu tersampaikan kepada para jamaah, maka kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh para jamaah gitu, ya. Kemudian yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Jadi khotib harus menghadap ke jamaah ya, tentu saja. Yang keempat, khotib membaca salawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Jadi kalau khotib membaca salawat juga diperbolehkan. Kemudian yang kelima, khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, salawat Nabi, dan berwasiat. Jadi misalkan, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqillah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi seperti itu ya. Pertama puji-pujian, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, berarti salawat kepada Nabi. Kemudian ittaqillah, jadi bertakwalah kamu. Berwasiat kepada para jamaah itu untuk selalu bertakwa, seperti itu. Kemudian yang keenam, jemaah hendaknya diam, tenang dan memperhatikan khutbah Jumat. Jadi jemaah itu harus diam ya ketika sholat Jumat. Kalau dia berbicara, maka pahalanya itu tidak dapat, itu hanya dapat kewajiban saja. Kemudian yang ketujuh, khotib hendaknya memberi salam. Memang harus salam dulu ya, assalamualaikum dulu. Jadi khotib salam, assalamualaikum, baru kemudian muadzin itu dia azan gitu ya. Baru khotib berdiri setelah muadzin azan, baru khotib mulai ceramah gitu, berkhutbah. Kemudian yang ke-8, khotib hendaknya duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.